Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi berjumpa dengan konten MathWFQ Unila terkait pembahasan mata kuliah. Yang khususnya pada kali ini kita akan membahas terkait aljabar matriks. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya ya. Baik, untuk bentuk soalnya yaitu misalkan P dan Q adalah matriks dalam ruang 2022 kali 2022 yang memenuhi persamaan-persamaan, yaitu P inverse sama dengan dalam kurung P ditambah Q inverse dikurang Q inverse. Dan diketahui determinan dari P inverse yaitu 2022. Kemudian kita diminta untuk menentukan determinan dari Q. Nah, langkah apa aja sih yang bisa kita terapkan supaya kita bisa mencari determinan dari Q? Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan soal. Di sini kita akan memanipulasi dari persamaan awalnya, yaitu bentuk P inverse sama dengan dalam kurung P ditambah Q inverse dikurang Q inverse. Nah, untuk P inverse sama dengan dalam kurung P ditambah Q inverse dikurang Q inverse, kita dapat menjumlahkan Q inverse dalam kedua ruas persamaan tersebut, sehingga bentuknya menjadi P inverse ditambah Q inverse sama dengan P ditambah Q inverse dikurang Q inverse ditambah Q inverse. Selanjutnya, kita tinggal mengoperasikan persamaan pada bagian kanan, yaitu negatif Q inverse ditambah Q inverse yang nilainya 0, sehingga persamaannya berubah menjadi P inverse ditambah Q inverse sama dengan dalam kurung P ditambah Q inverse. Kemudian yang berikutnya yaitu kita mengalihkan kedua ruas dengan P ditambah Q dari arah kiri, yaitu P dalam kurung P plus Q dikali dalam kurung P inverse ditambah Q inverse sama dengan dalam kurung P ditambah Q dikali dengan dalam kurung P ditambah Q inverse. Kemudian untuk ruas kiri kita jabarkan dalam bentuk perkalian masing-masing komponen secara distributif, yaitu P dikali P inverse sehingga menjadi identitas, kemudian P dikali dengan Q inverse menjadi P Q inverse, kemudian Q dikali P inverse sehingga berubah menjadi Q P inverse, lalu Q dikali Q inverse menjadi identitas, sehingga untuk ruas kirinya berubah menjadi I ditambah P Q inverse ditambah Q P inverse ditambah I. Dan untuk ruas kanannya, kita menggunakan sifat inverse untuk suatu matriks dikali dengan inverse-nya, maka ia akan menjadi identitas. Kemudian, kita kembali mengoperasikan kedua ruas persamaan, yaitu dengan menjumlahkannya dengan negatif I atau negatif dari identitas. Sehingga persamaannya berubah menjadi P Q inverse ditambah Q P inverse ditambah I atau identitas sama dengan 0. Langkah berikutnya, kita misalkan matriks A adalah P Q inverse. Maka, kita bisa peroleh bahwa A inverse sama dengan B P inverse. Sehingga diperoleh bentuk matriks yang baru dengan permisalan matriks A, yaitu A ditambah A inverse ditambah identitas sama dengan 0. Kemudian, kita kembali kalikan kedua ruas dari arah kanan dengan matriks A dalam kurung A dikurang I dikali A. Sehingga bentuk persamaannya menjadi dalam kurung A ditambah A inverse tambah I dalam kurung dikali dalam kurung A dikurang I dikali A sama dengan 0. Selanjutnya, kita jabarkan masing-masing matriks yang ada pada dalam kurung secara distributif sehingga diperoleh bentuk matriks A dalam kurung A dikurang identitas dikali dalam kurung A kuadrat ditambah A ditambah identitas sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan kembali lewat perkalian secara distributif sehingga diperoleh bentuk persamaan yang baru, yaitu A pangkat 3 ditambah A kuadrat ditambah A dikurang A kuadrat dikurang A dikurang identitas sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan ini kita bisa peroleh A pangkat 3 dikurang identitas sama dengan 0.
atau A pangkat 3 sama dengan identitas. Dan kita operasikan dalam bentuk determinan dari matriks A yang A pangkat 3 sama dengan I yang telah kita ketahui tadi. Untuk sifat determinan A pangkat 3, maka bisa diterapkan bahwa determinan A pangkat 3 yaitu determinan A dipangkatkan 3 sama dengan determinan I pangkat 3, sehingga kita peroleh untuk perpangkatan determinan I tetap, yaitu pangkatkan berapapun tetap senilai dengan determinan I. Maka dapat diketahui bahwa determinan A sama dengan determinan I sama dengan 1. Sesuai dengan permisalan sebelumnya bahwa matriks A adalah matriks Peccei inverse, sehingga determinan Peccei inverse sama dengan determinan A sama dengan determinan I sama dengan 1. Untuk determinan Peccei inverse dapat kita ubah menjadi determinan P dikali 1 per determinan Q. Ini menerapkan sifat perkalian determinan. Kemudian dengan menerapkan sifat determinan dari inverse suatu matriks, yaitu jika determinan suatu inverse matriks sifatnya adalah sama dengan kebalikan dari determinan matriks tersebut. Kita bisa lihat tuh determinan P dikali dengan determinan Q inverse, sehingga determinan Q inverse-nya berubah menjadi 1 per determinan Q. Nah, berarti kita peroleh determinan P dibagi dengan determinan Q. Kembali ke persamaannya, determinan P dikali 1 per determinan Q sama dengan 1, sehingga jika kita operasikan kedua ruasnya, maka kita peroleh determinan P sama dengan determinan Q. Lalu, sesuai dengan sifat dari determinan inverse suatu matriks, bahwa determinannya adalah kebalikan dari determinan matriks tersebut. Nah, untuk determinan P inverse, nilainya sama dengan 1 per determinan matriks P. Lalu, sesuai yang diketahui pada soal bahwa determinan P inverse adalah 2022, maka kita bisa substitusikan nilai 2022 ke dalam persamaan, sehingga diperoleh 1 per determinan P sama dengan 2022. Lalu, jika kita operasikan kedua ruasnya, maka kita peroleh determinan P sama dengan 1 per 2022. Karena pernyataan yang sebelumnya menyatakan bahwa determinan P sama dengan determinan Q, maka kita peroleh bahwa determinan Q sama dengan 1 per 2022. Nah, gimana teman-teman? Udah bisa kan? Jadi sekarang tiap nemu soal bentuknya seperti itu, kita bisa mencari bentuk determinannya. Oke, sampai berjumpa lagi ke video-video berikutnya ya. Sampai jumpa. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.